Nah, oke, kembali lagi cuy. Kali ini kita akan main tebak-tebakan nih. Jarang banget kan main tebak-tebakan, tapi ini masih nempel di sini aja. Jarang banget main tebak-tebakan, tapi ini nggak ada hadiahnya cuy. Tebak-tebakan aja ini. Kalian bisa komen dulu deh. Aku kasih waktu. Nanti akan aku kasih lihat detailnya juga. Mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu ini barang nih. Barang ini berbeda dan harganya terlampau cukup jauh antara satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah mana yang harga 2 jutaan? Ayo, yang mana? Kanan apa kiri nih? Kanan apa kiri? Cepetan. Yang komen gak boleh curang, gak boleh curang. Aku kasih waktu. Jangan, gak usah dikasih. Cepetan komen aja, komen. Tebakan kalian bener atau salah kira-kira? Mana yang harga 2 jutaan? Jarang ini orang ini bisa ngerti nih. Bukan gara-gara bezelnya miring ya, enggak, ini bisa dilurusin. Enggak ngaruh ini. Bukan gara-gara bezelnya miring nih. Bisa dilurusin cuy. Ini juga sama, putarannya tuh sama. Jawabannya adalah saya pun perlu ngecek lebih lanjut ini. Enggak, enggak dong. Aku langsung tahu. Yang harga 2 jutaan adalah yang tereng 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 ini. Ayo, mari kita lihat apakah yang ini, yang kanan benar. Benar, itu mesinnya ada tulisannya NH34 nih. Kita lihat. Pertama perbedaannya, yang harga 2 jutaan dia ada mesinnya ada tulisan nih NH34. Nah, di rotornya ini tuh. Nah, ini itu. Nah, itu di bandulnya itu. NH34. Oke. Itu yang harga 2 jutaan, oke. Ini berlaku untuk semua versi ya, entah entah Batman, entah Pepsi, entah Sprite, entah root beer, berlaku untuk semua versi. Ingat-ingat baik-baik. Nah, dan ini untuk harga yang 1 jutaan. Kita lihat backcase-nya. Tuh, oke. Set. Nah, ada merah-merahnya tuh. Nah, ada merah. Dan ada logonya Pagani yang harga 1 jutaan tuh. Oke. Udah ngerti sampai sini? Itu bedanya yang pertama. Perbedaan yang kedua ada di bagian ini. Kalian bisa amati baik-baik. Zoom kalender untuk yang harga 1 jutaan itu lebih kecil. Sementara zoom kalender untuk harga 2 jutaan lebih besar. Mana sih Bang zoom kalender ini loh? Cyclop ini loh. Nah, ini zoom kalender nih. Nah, ini lebih kecil, ini lebih besar. Oke. Untuk kedua. Ketiga, apa Bang bedanya lagi Bang? Ketiga Bang. Ketiga bedanya di bagian luminous. Luminusnya nih kita kasih lihat ya. Kelihatan? Belum. Nih. Nih kita matiin yang ini nih. Tes. Nah, perbedaan ketiga terdapat di bagian luminous cuy. Luminous untuk bagian untuk harga yang 1 jutaan dia hanya di bagian dial. Sementara untuk yang harga 2 jutaan dia full di bagian dial dan bezel dan cenderung lebih terang dibanding dengan yang harga 1 jutaan begitu. Ini sama-sama Sprite, sama-sama Pagani Design, sama-sama original, nggak ada yang KW bro. Tapi kebanyakan hati-hati juga, JMT ini ada berbagai macam apa namanya, berbagai macam harga. Jangan terpatok dengan harga murah, sekali lagi. Beda harga, beda kualitas, bro. Karena JNT itu ada beberapa versi, ada beberapa pembaruan dari Pagani Design. Jadi, pastikan kalian membeli di toko resmi WAC Store untuk apa? Untuk dapat barang terbaik, untuk dapat barang terupdate gitu. Karena ada beberapa yang dijual murah terus mereka dapat barang jelek atau barang cacat atau barang kurang worth it lah menurutnya mereka gitu kan.
kurang bagus lah, mereka nyalain aku atau nge-WA aku, atau ada yang komen di YouTubeku, aku udah dapat barang jelek gitu, aku dapat apa namanya, kadang mereka nge-WA aku gitu, bang aku dapat barang kok gini ya gitu. Terus habis gitu aku tanya beli di mana. Masalahnya kan nomornya belum aku kenal gitu, ini siapa gitu. Akhirnya ternyata mereka nggak beli di WAC Store gitu. Kadangkala memang ada beberapa harga yang lebih murah. Biasanya itu barang-barang yang mungkin cacat atau ada beberapa kendala yang mengharuskan dia dijual murah. Justru kalian harus bertanya-tanya ketika harganya itu murah banget gitu. Hati-hati deh gitu. Maksudnya kembali lagi mindsetnya, ada harga ada kualitas. Toh di WAC Store juga ada garansi full ya kan. Nah itu enaknya ada garansi juga begitu. Jangan tiba-tiba dikiranya aku yang punya Pagani Design gitu, dikiranya mereka membeli di toko lain, terus kalau rusak jelek-jelek nyalain saya. Jangan dong, belum tentu itu dari saya gitu. Kalian kalau membeli di saya semua ada datanya gitu, komplit aman gitu, komplain tek langsung ditangani gercep. Ada beberapa orang yang apa namanya, mungkin ngerasa ada barang yang jatuh mungkin atau gimana, atau ada kerusakan pengiriman mungkin, tapi jarang banget sih kerusakan pengiriman tuh. Aku ngalamin sih 1 dari 100 ya, jadi menurutku itu kecil banget gitu. Dan itu pun rusaknya bukan rusak yang pecah segala macam, no, enggak, itu cuman ada sedikit miss di bagian rotor gitu. Habis itu aku minta returnya pun ongkirnya aku bayarin bro, ongkir ke aku bayarin balik. Setelah itu cuman aku kencengin baut rotornya karena rotornya kendor gitu, aku kencengin baut rotornya, habis itu udah aku kirim lagi clear. Sampai sekarang aman kayak no, gampang gitu loh untuk apa namanya. Jadi beli jam tangan lah ke ahlinya, jangan kalian beli jam tangan ke toko baju ibaratnya gitu. Jangan membeli merek jam tangan juga di brand yang dia fokus ke jam tangan. Jangan kalian beli brand jam tangan namanya brand fashion gitu dong, jangan gitu. Ada juga kemarin yang menarik yang aku sempat menyimak di podcastnya ini kok jadi gelap-gelapan, di podcastnya Hobi Jam. Deddy Corbuzier bahkan diwawancara, apa yang brand yang terkenal tapi membuatmu muak begitu atau nggak mau pakai atau menurutmu aneh gitu kan. Dia bilangnya adalah beberapa brand fashion gitu, kayak brand-brand yang dia sebenarnya bukan fokus bikin jam tangan tapi dia lebih mengedepankan fashion jam tangan hanya sebagai pelengkap. Nah itu nggak cocok menurutnya karena mereka profesor-profesornya ngedevelop mengembangkan fashion, bukan mengembangkan jam tangan. Jadi ketika membuat jam tangan kurang expert gitu, kurang sebanding, sehingga ketika dikasih logo aja dia mahalnya gitu. Contoh nih, ini dikasih logo LV mahal, dikasih logo Versace mahal, tapi semisal dijual 100 juta overprice dong Pagani kalau dijual 100 juta semisal. Nah, kayak gitu contohnya. Makanya belilah jam tangan juga di tempat resminya yang bisa ngasih garansi dan terpercaya gitu kan. Terus juga jangan tergiur dengan harga murah. Banyak sekali kemarin ada beberapa toko yang aku cek itu scam cuy. Maksudnya scam apa? Mereka nih masang pre-order atau masang barang-barang yang dia tuh dibikin pakai desain entah merek-merek apa gitu, tapi yang dikirim tuh beda. Kenapa aku tahu? Karena ada beberapa review seperti itu yang dikirim beda gitu. Ih, kan kasihan gitu. Maksudnya adalah kasihan yang jual serius nih kayak saya nih ya kan. Ini udah jual serius, membangun nama baik dengan serius. Bahkan ada ratusan video yang ada di YouTube. Jangan sampai gara-gara apa namanya? Gara-gara mereka yang pengen untung sendiri, pengen nge-scam, pengen ngirim barang aneh atau barang yang gak sesuai dengan etalase, toko yang bener-bener jualan jadi kena dampak begitu loh. Makanya kemudian aku salah satunya bikin YouTube itu agar apa? Agar aku bisa berenang atau aku bisa menjadi cahaya di tengah-tengah
kejelekan penjualan ini gitu loh, ibaratnya begitu cuy. Jadi nih ini lo ada yang bener loh bro gitu, ada yang serius, ada yang komitmen, ada yang jujur begitu loh. Oke, karena kan kita kan bisnis itu jangka panjang juga ya gitu. Ngapain kalau apa namanya masih berbohong, masih menipu, wah itu prinsip-prinsip, wah aku tuh paling benci soalnya sama orang-orang yang dia ijo sama atau mata duitan, itu paling benci. Makanya aku sulit mencari rekan kerja. Selama ini semuanya masih aku pegang sendiri, aku quality control sendiri, aku kirim sendiri, aku packing sendiri. Karena apa? Aku pernah punya sejarah gitu, punya rekan kerja dan sih tahu sendiri kan gitu, kayak matanya ijoan coy, matanya Sprite tang gitu, matanya Hulk, matanya Submarinin Hulk cuy, dikit-dikit ijo kalau kena duit itu. Nggak bisa kayak gitu, karena bisnis itu bukan tentang semuanya tentang uang gitu. Bisnis itu adalah tentang bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain, bagaimana kita bisa menyajikan produk yang bagus, yang solid, yang menjadi solusi atas kegundahan orang-orang yang dapat barang KW, orang-orang yang dapat brand tapi ngembun, bilangnya 100 meter tapi ngembun, stainless steelnya korosi, bikin gatel di tangan, terus brandnya KW, mesinnya powernya kurang, nggak akurat, kacanya sering pecah, sering kegores, bezelnya berubah warna. Itu yang pengen aku hancurkan dan aku sajikan produk ini loh, yang bisa menghancurkan keresahan kalian semua ini loh. Win-win solution gitu. Ini sebuah solusi yang pengen aku tawarkan dalam bentuk produk begitu. Ini hanya dalam bentuk produk gitu. Cuman yang aslinya adalah aku pengen mengatasi solusi-solusi kalian yang selama ini fobia terhadap jam tangan otomatis. Ini kan otomatis nih, tapi powernya the best gitu. Karena kebanyakan dari dulu tuh orang-orang ini sedikit podcast aja santai ya gitu. Karena setelah aku riset beberapa dari video-video yang lalu itu, orang-orang nggak mau memilih jam tangan otomatis gara-gara dia ini sudah pernah punya, mesinnya kalengan nggak terkenal, sehingga dia nggak akurat, jelek dan gampang rusak dan nggak bisa diperbaiki. Itu kan problemnya. Itu sebenarnya kesalahan pemilihan dari kita gitu. Aku juga pernah dulu punya jam tangan mesin kalengan nggak bermerek, sehingga kalau rusak nggak bisa diperbaiki. Itu kesalahan dari aku gitu, bukan kesalahan dari semua. Artinya nggak semua jam otomatis salah dong gitu. Artinya kita nggak kapok untuk milih otomatis gitu. Misal kita habis punya Alexander Christie atau habis punya merek A gitulah ibaratnya, habis punya merek B. Nah, ternyata aku punya merek B ini otomatis dan dia rusak. Kalaupun aku dikasih Rolex ori, tetap aku terima meskipun Matic gitu loh ibaratnya. Jadi kita nggak kapok gitu loh. Tetap aku pakai gitu loh, ibaratnya begitu. Jadi kita nggak kapokan karena aku sadar betul yang salah itu kita. Kita yang salah mendapat jam otomatis. Kita yang salah karena kurang belajar jam otomatis sehingga kita mendapatkan barang yang salah. Akhirnya kita memukul rata, menghakimi semua jam otomatis salah gitu. Nggak bisa begitu gitu. Gara-gara pengalaman kita yang masih kecil di dunia jam tangan, sehingga kemudian kita menyalahkan semuanya gitu. Nggak bisa gitu. Contoh nih, aku pakai jam tangan gatel-gatel sehingga sampai sekarang nggak pernah pakai jam tangan. Itu juga menurutku kurang tepat karena material jam tangan mungkin yang dia pakai bukan stainless steel 316L gitu. Nggak semuanya jam tangan dipukul rata sehingga aku nggak tawar pakai jam tangan. No, bukan begitu gitu loh. Itu bagaimana kita mengatasi pikiran-pikiran yang aneh gitu agar sama-sama terbuka begitu cuy. Oke. Kenapa jadi curhat ya, sorry ya, mohon maaf sekali kalau kalian nggak enjoy. Ini kan aku ngasih edukasi begitu bro, biar nggak sekedar review doang gitu. Kalau review doang kalian pasti bosen kan. Harus diselipkan bagaimana kita juga aware gitu, ngerti bagaimana kita memilih jam tangan yang pas lah untuk kita gitu. Karena ya sekali lagi aku bilang gitu kan, milih jam tangan itu kayak milih pasangan gitu, jangan coba-coba begitu, jangan beli KW. Ibaratnya kalau beli KW itu kayak mana ya, oke lah ada beberapa orang yang punya selera jam KW, tapi di dalam dunia hak cipta atau di dalam dunia hukum sekalipun, karena aku sarjana hukum ya gitu,
itu tuh kurang gitu, menurutku kurang menarik atau kurang support dengan produk-produk yang dia punya apa ya, punya kemampuan tanggung jawab yang lebih kayak brand-brand original seperti ini gitu. 12,5 lak 47,5, aku sampai hafal loh begini begini. Ini 20, ini 20 ya kan, udah hafalnya sampai hafal di luar kepala gara-gara kebanyakan review kali ya. Ini aja masih dibacotin orang. Nggak becus review, nggak usah review katanya. Astagfirullah, kejem banget emang. Gara-gara itu kemarin ada satu video yang naik gitu, ribuan lah yang nonton. Akhirnya mungkin orang-orang yang nggak pernah mampir ke channel ini baru mampir dan kebetulan menemukan kesalahan gitu. Jadi dia nggak tahu gitu, banyak yang kita upload, banyak yang kita review begitu ya. Disarankan untuk pendatang baru ya lebih menonton banyak lagi versi-versi video dari channel ini begitu, karena kan kita ada salahnya juga ya, apalagi video ini kan di tag tanpa editing bro, cuma ditempelin bumper WA ini udah gitu doang gitu. Oke, mantep banget ini barang loh. Mati belum, kita goyang lagi, 1 2 3. Ah, udah jalan dia. Jadi begitu cuy, oke? Udah pembahasannya ngalor ngidul ya. Sorry kalau mungkin kurang nyaman, kalian bisa ngecek video-video yang lainnya yang lebih ke nge-review gitu. Kalau di sini kan kita lebih ke pengen, ya pengen ngobrol santai aja begitu. Anggaplah aku ini temenmu cuy gitu. Karena aku tuh seneng kalau kalian nge-WA nih, aku tuh seneng cuy. Nomor baru nge-WA gitu. Itu tuh seneng, pasti aku save nomornya. Pasti aku save. Jadi kalian save nomorku, chat, nanti aku save. Kalian bisa cek story-story di WA aku. Banyak sekali, 2.300 WA itu aku save semua cuy. Yang masuk itu aku save semua. Jadi penonton story, jadi diskusi-diskusi di WA, biar jadi sama-sama lebih tahu begitu. Jadi aku membangun komunitas lewat WhatsApp begitu cuy. Agar apa? Ya agar lebih banyak orang yang ngerti jam tangan yang sebanding dengan harganya gitu. Karena kita ya tahu sendiri perekonomian kita nggak cukup mampu untuk membeli jam tangan mewah gitu loh. Sementara untuk kita golongan menengah ke bawah ini kadang dikasih jam tangan yang kualitasnya jauh dengan harganya gitu. Kualitasnya jelek banget nih, harganya jutaan gitu. Jadi kita golongan bawah nih kedapatan jam jelek mulu gitu ibaratnya. Kalau orang atas kan jelas dapat Rolex, dapat ini jelas lah sebanding gitu kan. Kita kan nggak mampu gitu. Nah, makanya itu aku ingin mengisi kekosongan dari celah-celah itu begitu loh. Ada loh jam tangan yang dia itu nggak dijual di mall, nggak bisa kalian dapat di mall, tapi justru itu eksklusivitasnya. Micro brand itu yang bikin eksklusif gitu, gara-gara dia nggak jual di mall, dia nggak bikin lapak di mall, rantai distribusinya sedikit dari pabrik sampai tanganku langsung gitu, jadi nggak perlu banyak rantai distribusi sehingga memangkas banyak rantai dan harganya masih sebanding dengan kualitasnya begitu. Bahkan dia nggak ada iklannya gitu, bahkan aku nge-review seperti ini juga nggak dibayar begitu, nggak ngendor sama sekali, nggak ada 1 rupiah pun dari Pagani Desain atau dari brand-brand lain yang masuk ke aku ke rekening, nggak ada sama sekali gitu. Jadi memang ya aku review aja begitu. Ya mungkin kalau mau ngasih ya monggo lah gitu. Masa ini reviewer terbesar Pagani Desain se-Indonesia nih, udah ratusan video nih ya kan, masa iya gitu. Tapi nggak mungkin gitu, Pagani Desain tuh kayak nggak punya budget marketing gitu dia, nggak ada gitu budgetnya. Kamu pengen jam, ya udah aku beli jam nih, aku kasih yang bagus, oke clear gitu. Nggak perlu marketing nggak perlu gitu, nggak ada banner Pagani Desain gede baliho, nggak ada bro. Kecil pun nggak ada. Kalau iklan YouTube tiba-tiba ada Pagani Desain lewat, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Maka dari itu kalian harus merhatikan, oh iya bener juga ya gitu. Justru barang yang dia itu nggak banyak ngiklan, nggak banyak ini itu segala macam, itu justru eksklusif bro. Itu oke, udah itu aja, kepanjangan. Mantap sekali. Dan
Terima kasih. Kita kasih ilum lagi ya kan. Nah, kita kasih ilum lagi, bro. Slow. Nah, kan. Nah, mana ini senternya ini masalah? Ini ada senternya. Nah, kita kasih senter ilum lagi, cuy. Nah, oke. Udah. Ya, begitu yang bisa kita diskusikan kali ini. Terima kasih yang menemani ngobrol santai begini ya kan. Sebenarnya aku pengen ini, pengen ngobrol-ngobrol santai aja gitu, gabut malam-malam gak ada temen gitu kan, ngobrol-ngobrol santai aja. Atau kita mungkin akan bikin live ya, enak gitu sambil ngobrol-ngobrol. Ayo kapan jadwalin yuk, yang nonton sampai akhir nih, tolong komen enaknya kita live hari apa, seminggu sekali atau sebulan sekali, atau hari apa kalian kosong, kebanyakan hari apa, kalian bisa komen, nanti akan kita agendakan live ya kan, langsung bisa tawar menawar lewat live ya kan. Wih, keren banget itu. Terus live nya juga bisa ditonton ulang. Kalau di YouTube kan live nya bisa ditonton ulang, enak. Jadi orang-orang yang baru datang ke channel ini bisa melihat live nya juga. The best itu, enak itu. Oke, udah mantap dan terima kasih. Bye.